Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan membacakan tentang pembentukan dan pempaan identitas sosial. Identitas diri adalah mendefinisikan diri dengan matang perasaan tentang siapa seseorang, kemana orangnya akan pergi dalam kehidupannya, dan bagaimana seseorang tersebut cocok dengan masyarakat. Menurut Erikson, identitas diri berarti perasaan dan berfungsi sebagai seseorang yang berdiri sendiri tetapi yang berhubungan erat dengan orang lain. Itu artinya menjadi seseorang dari kelompok tetapi sekaligus memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan orang lain atau dengan kata lain memiliki ciri-ciri khusus sebagai individu. Kemudian identitas dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, identidiffusion. Identidiffusion merupakan suatu kemunduran dalam perspektif waktu, inisiatif, dan kemampuan untuk mengordinasikan perilaku pada masa kini dengan tujuan pada masa depan. Yang kedua, identiforlosure adalah remaja yang telah membuat komitmen tetapi belum pernah mengalami krisis atau mengeksplorasi alternatif-alternatif yang berarti. Selanjutnya yang ketiga, identimoratorium merupakan fase ketika remaja sedang mengeksplorasi alternatif-alternatif yang ada tetapi tidak memiliki komitmen atau memiliki komitmen tapi tidak jelas. Yang terakhir, identiassessment adalah status identitas ketika remaja telah melewati masa krisis atau masa mengeksplorasi dan telah membuat komitmen. Dan selanjutnya, B. Faktor yang mempengaruhi perkembangan identitas. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan identitas diri seseorang. Hubungannya yang terjalin antara anak dan orang tua dengan baik akan menyebabkan terbentuknya jati diri dan identitas diri yang baik pula. Yang kedua, interaksi dengan teman sebaya. Melalui interaksi dengan teman sebaya yang beragam, seorang individu akan lebih mudah mendapatkan nilai-nilai kehidupan dan ide-ide. Yang ketiga, sekolah dan komunitas. Sekolah dan komunitas merupakan tempat yang luas untuk seorang individu melakukan eksplorasi yang dapat mendukung perkembangan identitas. Nah, yang keempat, kebudayaan. Kebudayaan berperan dalam pembentukan identitas seseorang. Yang kelima, kognitif. Faktor kognitif atau cara berpikir seseorang individu akan menentukan jati diri seseorang juga. Selanjutnya, persepsi tentang orang atau kelompok lain. Persepsi seorang terhadap orang lain atau kelompok lain mungkin akan bersifat dinamis, tergantung situasi dan kondisi saat mengekspresikannya. Berikut ini proses persepsi yang berkembang dari masa anak-anak hingga remaja menurut Shafir dan sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak di bawah 7 tahun atau 8 tahun umumnya menggambarkan teman dan kenalan dalam istilah nyata yang sama yang mereka gunakan untuk menggambarkan diri. Yang kedua, anak-anak sekolah dasar menjadi lebih terbiasa dengan keteraturan dalam perilaku mereka sendiri dengan orang lain. Yang ketiga, kesan remaja pemuda terhadap orang lain menjadi lebih abstrak ketika mereka mulai membuat perbandingan psikologis antara teman dan kenalan mereka. Yang keempat, pada usia 14 hingga 16 tahun, remaja tahu bahwa pengaruh situasional dapat menyebabkan seseorang bertindak keluar dari karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Piramnika. Saya dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognisi sosial. Kognisi sosial adalah cara yang terjadi pada diri seorang individu untuk menganalisis, mengingat, serta menggunakan informasi yang didapatkan dari kejadian-kejadian sosial. Ada dua contoh teori perkembangan kognitif Piaget dan Robert Selman. Satu, teori perkembangan kognitif Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu
kematangan pengalaman interaksi sosial, dan ekuilibrasi. Tujuan dari teori Piaget adalah menjelaskan mekanisme dan proses perkembangan intelektual sejak masa bayi dan kemudian masa kanak-kanak yang berkembang menjadi seorang individu yang dapat bernalar dan berpikir menggunakan hipotesis. Yang kedua, Robert Selman role taking, yaitu teori yang Robert Selman taking ini usung adalah teori yang mengungkapkan bagaimana seorang anak lebih memahami diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian dilihat hubungannya teori yang Selman keluarkan pun menumbuhkan kepercayaan bahwa jika kita mengetahui seseorang, kita perlu memahami pemikirannya, perasaannya, motivasinya, dan perhatiannya serta kebiasaannya. Altruisme. Altruisme berasal dari kata alter yang artinya orang lain. Secara bahasa, altruisme adalah perbuatan yang berorientasi pada kebaikan orang lain. Altruisme ini merupakan kepedulian tanpa pamrih untuk kesejahteraan orang lain yang diekspresikan melalui tindakan prososial seperti berbagi, bekerja sama, dan membantu. Komponen perkembangan moral, efektif, kognitif, dan perilaku. Moral berasal dari kata mores yang artinya tata cara, adat istiadat, dan kebiasaan. Moral merupakan seperangkat prinsip atau cita-cita yang membantu individu untuk membedakan yang benar dan yang salah, untuk bertindak atas perbedaan ini, serta untuk merasa bangga dalam perilaku berbudi luhur dan rasa bersalah atas perilaku yang melanggar seorang Sever, dan mengungkapkan bahwa moral merupakan seperangkat prinsip atau cita-cita yang membantu individu untuk membedakan